ma huwa fadlut tauhidi, apa itu keutamaan tauhid dengan 3 macamnya, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Fadluhu katsirun, keutamaannya banyak sekali. Minhu, diantaranya: 1. Takfirudz dzunubi, terhapuskannya dosa-dosa. Terhapuskannya dosa-dosa. Anda ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, rububiyahkah, uluhiyahkah, dan asma wa sifatkah, maka Anda akan diampuni dosa-dosa Anda. Diampuni dosa-dosa Anda. Perhatikan li hadithi Anasin, karena sebuah hadis Anas ingda Tirmidzi marfu'an, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allahu, hadisun qudsiyun, ya bani Adam, katanya Allah, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya kamu, lau ataitani, andai kata engkau datang kepadaku, biqurabil ardi khataya, engkau datang kepadaku biqurabil ardi, dengan semua bumi berupa khataya, kesalahan-kesalahan, berupa dosa, thumma lakitani, kemudian engkau bertemu denganku, la tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukanku sedikit pun, la ataituka, sungguh aku akan mendatangkan untukmu, biqurabiha maghfiratan, sebanyak itu juga berupa ampunan, sebanyak dosa yang kau lakukan berupa ampunan. Syahiduna dari hadis ini bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tidaklah sedikit, tidaklah sedikit. Seluruh dunia ini dipenuhi dengan dosa-dosa dia, dipenuhi dengan dosa-dosa dia. Kemudian dia bertemu denganku di akhir hayatnya, dia tidak menyekutukanku, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis akan dibahas di setelahnya, menyekutukan Allah harus terpenuhi 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah. Di akhir hayatnya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala syurut yang telah disyaratkan oleh para ulama. Masya Allah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan ganti dosa tadi, dosa yang memenuhi bumi tadi, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan. Ini menunjukkan apa? Keutamaan tauhid, keutamaan bertauhid, akan datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah husulul amni wal hidayah, terhasilkannya keamanan dan hidayah. Apa itu keamanan? Keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Keamanan di dunia apa itu? Dia tidak takut kepada selain Allah. Dia nggak akan takut kepada selain Allah. Hadza mana husul aman. Ditinggal makhluk pun dia tidak akan sedih. Makhluk sedunia ini andai kata meninggalkan dia nggak akan sedih, karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tauhid, masya Allah ya. Kalau kita ditinggalkan makhluk kok sedih, berarti ada sedikit masalah di tauhid kamu, ada sedikit masalah di tauhid kamu. Jadi andai kata mad'u kita meninggalkan kita semuanya, tidak hanya mad'u, semua asatidzah meninggalkan kita semuanya, taruhlah begitu, meninggalkan Anda semuanya, Anda tidak akan merasa takut sama sekali. La sedih wala takut, justru Anda merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza man khusul aman. Wal hidayah, Anda akan dapat hidayah. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
di atas jalan yang lurus. Selalu Allah memberikan hidayah kepadanya menuju jalan yang lurus. Maka pintu ilmu itu sendiri letaknya pada tauhid. Semakin Anda mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, thoriq ilal haq, jalan menuju kebenaran, thoriq ila taat yang lainnya, jalan menuju ketaatan yang lainnya, itu dimudahkan oleh Allah. Semua berporos kepada tauhid. Maka perbaiki, kuatkan tauhid kita dengan benar ya kawan. Tauhid kita harus kita kuatkan dengan benar ya. Kuat benar gitu kan. Jangan kuat tapi salah gitu kan. Kuatkan dengan benar sehingga apa? Kita akan merasa aman. Aman aja, nyantai aja, aman. Aman dari makhluk, nyantai, enggak sedih, enggak apa, udahlah. Makhluk biarin aja begitu kan, makhluk. Makhluk juga la yughni anna wala syai'a. La yughni enggak memberikan apa-apa pada kita kan. Yang penting Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hidayah, ingat hidayah, orang mentauhidkan Allah tambah lurus insyaallah ya kan. Hidayah ada penerang terus, dikasih hidayah, dikasih ini, masya Allah gitu. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu, dan mereka ini tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin, dengan sebuah kezaliman. Saya insyaallah apa itu makna zulm. Ada dua pendapat di antara para ulama, tapi yang saya bahas di depan ini adalah salah satu di antara makna adalah kesyirikan. Tapi insyaallah akan bahas di belakang apa makna zulm di sini. Apa yang mereka akan dapat bagi orang-orang yang beriman dan tidak menyekutukan Allah, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka ini mendapatkan keamanan. Satu. Yang kedua, wahum muhtadun, mereka akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan, di sini kenapa kok bi anwa'is salasa ma huwa wajudalala? Wajudalalah dari ayat yang pertama, lau ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a. Lihat sisi pendalilannya. Fa kalimat syai'a huna nakira fi siyaq an-nafi, itu yufidul umum. Maka syirik ada tiga, syirik fil rububiyah, dan syirik fil uluhiyah, dan syirik fil asma wa sifat. Maka ayat ini sebenarnya tidak hanya pada uluhiyah saja, tapi pada rububiyah juga masuk, dan uluhiyah juga masuk, dan asma wa sifat juga masuk. Dari sini mana? Lihat tadi syai'a, la tusyriku bi syai'a. Syai'a nakira fi siyaqin nafi, itu yufidu umum. Ay la tusyrik billahi syai'a, sawa'un fil rububiyah au fil uluhiyah au fil asma was sifat. Jelas? Itu wajudallah. Kenapa ana tulis bi anwa'its tsalatsa, dengan tiga macam tauhid. Yang kedua, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Bidzulmin itu nakira fi siyaqin nafi. Nakira fi siyaqin nafi, itu yufidu umum. Maka bidzulmin tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan ayu dzulmun, dengan kedzaliman apa saja. Dan ini yang paling kuat dari kata dzulmin ini. Akan datang penjelasannya. Maka bi ayu dzulmin, dengan kedzaliman apa saja. Wa tarjih Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, sawaun kana dzulmul ibad li abdi, zalim hamba kepada hamba. Ya, menzalimi hamba, lisan kita, ucapan kita, semua kita masuk di sini. Tidak mencampur adukkan keimanannya, baik dengan kesyirikan, baik dengan maksiat kepada hamba. Maksiat kepada, kata maksiat itu masuk di situ. Kata maksiat masuk, karena maksiat adalah dzulmun, kedzaliman. Dari mana kedzaliman? Ya akhi, Allah menciptakan Anda itu untuk Allah menciptakan kita untuk mentaati Allah, bukan untuk memaksiati Allah. Nah, kalau kita maksiat kepada Allah,
berarti itu namanya zulmun, namanya kedzaliman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin diampuni dosa-dosanya harus mentauhidkan Allah. Siapa yang ingin mendapatkan keamanan, mendapatkan hidayah harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.